rajin mengikuti ibadah sekolah hari Minggu, walaupun ibadahnya di rumah masing-masing. Dan yang pastinya kalian semua tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang kalian semua bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, masih tetap berdiri ya. Kita masuk di dalam doa pembukaan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena masih diberikan napas kehidupan, serta kesempatan untuk terus berkarya. Saat ini Tuhan, kami ingin beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Kami juga berikan hati yang mau dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri ya. Kita memuji Tuhan lagi dari kidung pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang nanti akan dibawakan oleh Kak Yeti, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami siap untuk membaca dan belajar tentang firman-Mu. Karuniakan kami hati yang mau untuk terus membaca dan belajar firman-Mu dengan penuh sukacita di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita mau bersama-sama membaca Alkitab. Sudah ada Alkitabnya? Nah, sekarang kita buka kitab Keluaran. Ayo, kitab Keluaran ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, hebat semua masih ingat ya, di Perjanjian Lama. Nah, untuk hari ini kita akan membaca Alkitab kita dari Keluaran pasal 16. Ayo cepat cari. Pasal 16 ayat 11 sampai 24 dengan perikop mana Sabat. Tetapi hari ini kita akan baca hanya 2 ayat ya, yaitu ayat yang ke-15 dan ke-16 ya.
Di mana tadi? Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai 24. Tapi kita akan baca bersama-sama 2 ayat, yaitu ayat 15 dan 16. Siap? Bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Ayat ke-15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat yang ke-16, beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab tadi, kita akan memuji Tuhan lagi dari kidung pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Beta. Kak Beta lagi. Nggak apa-apa ya. Kita mau dengar cerita, nggak ada hahe hahoh, nggak ada yang keluar, nggak ada yang ganti channelnya, nggak ada yang main handphonenya. Kalau lagi nontonnya lewat YouTube, di TV, nggak ada yang main handphonenya, nggak ada yang lari-lari. Sekarang duduk diam, kita mau berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tundukkan kepala. Ikuti Kakak Beta. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bangun dengan kuat, kami sudah mandi, kami sudah siap mau dengar cerita firman Tuhan. Tolong bantu kami supaya kami enggak jalan-jalan, enggak pergi-pergi, dan duduk diam dengar cerita firman Tuhan. Dan bantu juga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalian udah makan belum di rumah? Udah makan belum? Atau udah minum susu? Waduh. Kalau yang belum, habis selesai ini minum susu ya, biar kuat. Yang sudah, kakak mau lihat nih, gimana kalian ngetik komenannya. Masa kakak lihat berapa minggu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masa udah lebih dari 7 minggu kalian gak ada yang komen? Kakak Betanya bete.
Nonton tapi nggak komen. Kakak Beta nunggu loh. Nggak apa-apa. Nah, adik-adik sekalian, Kakak Beta mau kasih liatin gambar nih. Nih, lihat di atas kepala Kakak Beta kalau ada. Ada enggak? Oke. Kakak Beta mau tanya dulu nih. Ini makanan apa namanya? Ayo. Nggak mungkin kan kalian gak suka makanan ini? Oh. Terus apa lagi nih? Ada lagi nggak? Ada, pasti ada dong. Kakak Beta marahin Kakak Aldonya kalau nggak ada. Ada lagi nggak? Apa aja tuh makanannya? Kalian suka nggak makannya? Pasti suka dong, pasti ada yang suka makanannya. Ada yang es krim, ada jus, ada ayam goreng. Ada mie, ada telur, pasti kalian suka dong, nggak mungkin kalian nggak suka. Nah adik-adik, makanan bikin kita kuat, ya kan? Tapi kalau kita lapar, kita nggak punya tenaga, jadinya gimana? Lemes, ya kan? Nggak mau main, nggak semangat. Juga kalau lagi bikin sesuatu, nggak mau ngelakuinnya, nggak konsentrasi katanya. Dan juga kalau lagi lambat makan, perutnya bisa sakit, bisa muntah. Pernah kan muntah, gitu. Sakit sekali perutnya. Makanya cepat lari. Buat makan supaya tenaganya kuat lagi. Terus bisa konsentrasi, bisa main. Apalagi kalau makanannya makanan yang di atas ini tadi. Pasti suka banget. Pasti cepat makannya, pasti lahap. Bahkan bisa perutnya sampai besar. Gak bisa gerak, mahku kekenyangan. Pasti gitu. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kita mau belajar loh dari bangsa Israel. Waktu itu ketika mereka jalan di padang gurun, itu panas sekali. Udah panas, pasir semua dilihat. Nggak ada yang namanya makanan, nggak ada tuh. Yang namanya pohon buat berteduh itu juga nggak ada. Semuanya pasir aja. Karena dilihat cuman pasir, mereka kelaparan. Makanya kekurangan makanan, mereka marah-marah. Aduh, kalau lagi lapar itu biasanya marah-marah, ngantuk apalah gitu. Tapi kemudian waktu mereka lapar, mereka marah-marah, mereka kecapean. Ada firman Tuhan nih datang buat Musa. Katanya, aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Tiap hari kalian harus keluar memungut sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Dan pada hari yang ke-6 kalian harus memungut 2 kali lipat untuk hari yang ke-7. Tuhan tidak menurunkan mana. Jadi ketika Tuhan bilang dia akan menurunkan hujan roti, mana itu jenis roti ya? Hujan roti buat bangsa Israel. Mereka harus cepat. Mereka harus ambil secukupnya. Hanya pada hari yang ke-6 mereka boleh ngambil 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka nggak boleh, hari ke-7 itu mereka nggak boleh untuk bekerja. Makanya hari ke-6 mereka cuma boleh ngambil 2 kali lipat. Dan cuma di hari yang ke-6. Kalau ada yang ngambil banyak, roti-rotinya bakal ada ulatnya. Roti-rotinya bakal busuk, Tuhan bikin.
Makanya kata Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk jadi makananmu. Pungutlah sesuai keperluan. Tuhan gak mau rakus, karena Tuhan bilang ambil secukupnya. Jadi orang-orang harus mengumpulkan sesuai keperluannya, gak boleh berlebihan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar dari bangsa Israel untuk makan dan minum itu semuanya datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih berkat buat mama papa, Tuhan yang kasih pekerjaan, Tuhan yang berikan tumbuh-tumbuhan, hewan buat kita makan. Dan itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang kita ambil lalu kita olah jadi makanan, kita masak buat jadi makanan. Maka kita patut bersyukur. Cara bersyukurnya dengan apa? Pertama, tidak berlebihan, gak boleh rakus, mentang-mentang ada 4 nih paha ayamnya, kakak ambil 1, mama ambil 1, sudah satu-satu, kalian kurang mau ngambil punya mama. Gak boleh rakus. Kita harus menghargai. Dan yang kedua, kalau kita makan secukupnya, jangan lupa kita harus berdoa sebelum makan, bersyukur sama Tuhan karena kita udah diberikan berkat melalui makanan, minuman, dan kita boleh menikmatinya, dan kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa. Gak usah ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kakak cek nanti dari mama papahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak Tuhan boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari bangsa Israel. Untuk makan secukupnya dan berterima kasih sama Tuhan. Ajarin anak-anak Tuhan, ajarin kami semua untuk boleh bersyukur atas makanan. Sebelum kami makan kami berdoa, mensyukuri atas kasih setia Tuhan. Dan kami boleh makan secukupnya. Juga Tuhan berkati kami untuk boleh terus melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk tetap tekun berdoa sebelum makan dan makan secukupnya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Masih di dalam corona, kami gak boleh pergi ke sana kemari, kami harus pakai masker. Tuhan Yesus yang pulihkan, Tuhan Yesus yang sembuhkan bangsa dan negara kami, orang-orang yang dalam sakit penyakit, Tuhan Yesus berkati mereka, berikan kesembuhan. Orang-orang yang terlantar, janda duda, anak yatim piatu, Tuhan Yesus yang menghiburkan, Tuhan Yesus yang jadi teman buat mereka. Untuk kakak-kakak sekolah minggu, buat pelayanan kami sekolah minggu, gereja, Tuhan Yesus yang berkati, siapapun yang bertugas, siapapun yang melayani, Tuhan Yesus pakai begitu baik, dan Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam kehidupan keluarga, sekolah, apapun cita-cita dan harapannya. Dan juga kami mau berdoa Tuhan buat mama papa, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang mendidik, mengajarkan kami, beri mereka kesehatan, kekuatan, berkat, tanggung jawab, hikmat buat mereka mendidik kami menjadi anak yang pintar, sehat, kuat, dan jadi anak yang takut akan Tuhan. Dan buat kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang baru bisa jalan, yang baru bisa ngomong, yang sudah masuk di SD, di TK, SD kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan Yesus yang berkati kami, Tuhan Yesus yang temani kami belajar, kami berusaha dalam tugas dan tanggung jawab kami. Jika nanti kami ulangan, Tuhan Yesus juga yang pimpin kami untuk beroleh nilai yang baik sesuai dengan jerih kerah kami, sesuai apa yang kami pelajari. Tuhan Yesus yang berkati kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kepintaran, supaya kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan jadi anak yang membanggakan buat mama papa kami.
Kami mau doakan semuanya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga. Kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama bilang amin. Oke. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tadi, marilah kita mengucap syukur melalui persembahan. Nah, sudah siapkan uang persembahannya? Kalau sudah siap uang persembahannya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Teristimewa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami hidup dalam pengharapan. Tenaga dan berkat juga sudah diberi bagi kami. Kini kami akan memberikan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Nah, sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari kidung pujian yang berjudul "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak undang lagi adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama menerima berkat yang akan dibawakan oleh Kak Beta. Oke, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami, anak-anak Tuhan, dan bagi keluarga kami, serta seluruh anak-anak di mana saja berada. Sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan kami bisa membagikannya kepada sesama kami. Dan kami akan mengakhirinya dengan terima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan adik-adik di rumah sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Dan bagi yang belum pernah mengikuti ibadah sekolah minggu ya, kiranya minggu depan adik-adik boleh mengikuti juga. Tuhan Yesus memberkati.